kalau kita lihat di sini kan artinya bisa juga nih kalau misalnya Ridwan Kamil lawan kotak kosong, bisa saja Ridwan Kamil kalah. Iya kan? Nah, itu kan kalkulasinya nanti kan Bung Adi yang bisa memberi penjelasan. Emang yakin Ridwan Kamil yang akan dimajukan kalau lawannya kotak kosong? Gitu ya. Ya mana tahu kita Bang, kan urusan elit Bang. Iya. Urusan para dewa-dewa yang bisa memutuskan siapa yang maju dan tidak kan. Bisa jadi Kaisang nanti, jangan-jangan lawan kotak kosong. Kalau dalam pesantren itu jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sebagai pengamat pastilah bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, perkiraan-perkiraan apa yang akan terjadi kan gitu. Ya. Nah, silakan, Bung. Ya kalau saya sederhana ya, kenapa pembicaraan pilkada di 545 di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, dan provinsi ini seakan-akan stuck dan berhenti hanya bicara tentang Jakarta. Ini menandakan bahwa Jakarta sekalipun tak lagi jadi ibu kota, dia tetap menjadi epicentrum peradaban politik secara umum. Jadi salah satu parameter politik yang kemudian selalu dijadikan sebagai instrumen betapa pentingnya partai memenangkan pertarungan di Jakarta, Pak. Bahkan dalam banyak hal, kiblat politik di seluruh tempat ini, daerah-daerah itu akan melihat bagaimana konstelasi politik yang ada di Jakarta. Yang kedua tentu ini tidak terlepas dari residu Pilpres 2024 ya. Apa residunya? Soal bagaimana kemungkinan Anies bertanding kembali di Jakarta yang dulu sempat dideklarasikan dan diusung oleh sejumlah partai, PKB, PKS, dan Nasdem, kemungkinan melawan dengan kubu Kim. Ini kan seakan-akan ingin mengulang bagaimana persaingan Pilpres khususnya, itu kemudian direplika di Jakarta. Tapi belakangan yang ramai itu bicara tentang soal bagaimana potensi Kim Plus. Kalau Kim Plus ini sebenarnya hanya satu partai di luar Kim yang bergabung. Kecuali kita tambahkan Bang, Kim, Plus, Plus, dan Plus. Kalau plusnya 3 berarti ada kemungkinan 3 partai itu akan bergabung dengan Kim. Siapakah 3 partai itu? Kalau kita mendengar pembicaraan publik, komen-komen netizen di medsos, dan percakapan para pegiat-pegiat demokrasi dan politik, yang sangat mungkin bergabung itu adalah PKB, Nasdem, dan PKS. Kan begitu jalan ceritanya. Dan Kim Plus ini juga sangat kelihatan tidak menyertakan PDIP menjadi bagian di dalamnya. Efeknya apa? Potensial kotak kosong, karena 3 partai non-Kim di luar PDIP ini bergabung dengan Kim. Yang kedua PDIP sendirian dan tak bisa memajukan calon sendiri. Kan itu yang kemudian ditafsirkan oleh publik. Apalagi tanda-tanda 3 partai yang sudah mendukung Anies ini belakangan iman politiknya tidak sekokoh dulu, Bang. PKB kalau kita roasting nomor 1 sebagai partai politik yang menyatakan dukungan ke Anies, belakangan nyaris tak pernah bicara lagi tentang urgensi Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Bahkan PKB sangat kelihatan unhappy, nggak senang tuh dengan proposal politik PKS mengusulkan duet antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Beberapa waktu yang lalu PKB digoda oleh Gerindra untuk menjadi bagian dari Kim. Beberapa hari yang lalu juga Muhaimin Iskandar juga bertemu dengan Kaisang Pangarep yang mereka sudah bicara tentang koalisi di Jakarta dan Jawa Tengah. Ini kan semacam bridging dan kode alam. PKB yang sudah mulai perlahan mengurangi intensitas pentingnya Anies di Jakarta, perlahan sudah mulai berkurang dan menunjukkan kemesraannya dengan kubu Kim. Itu pada level PKB. Nasdem, tentu kita agak sedikit kaget dengan pernyataan Bang Ahmad Sahroni ya. Apapun judulnya, Bang Ahmad Sahroni ini kan orang penting di Nasdem. Ia mengatakan bahwa tak ada jaminan bahwa Nasdem itu akan mengusung dan memberikan rekomendasi kepada Anies nanti di ujung. Kalau yang ngomong ini hanya sebatas kader Nasdem biasa, kader-kader di bawah, mungkin orang menganggap ini nggak penting. Sahroni orang penting Bang di Nasdem. Bendahara umum, elit yang saya kira dalam banyak hal, statement-statement politik dan sikapnya ini dianggap sebagai representasi dari Nasdem. Dan tak ada juga misalnya teguran, klarifikasi yang terkait dengan pernyataan Bang Ahmad Sahroni. Nah, yang terakhir soal PKS.
Dulu kita tahunya PKS ini kan cinta matinya ke Anies, Bang. Kalau ada kaitannya dengan Anies, mau bertanding, mau ikut politik, biasanya PKS bukan hanya pasang badan, tapi juga sibuk mencarikan perahu supaya bisa berlayar. 2-3 hari lalu kita mendengar bagaimana PKS mengultimatum Anies. Awal Agustus, Anies kalau tidak mendapatkan tambahan dukungan partai di luar PKS, PKS mencoba untuk membuat plan yang selanjutnya apa? Soal kemungkinan membentuk dan bergabung dengan koalisi yang lain. Di situ ada Kim, dan di situ mungkin kemungkinan akan berkoalisi dengan Ridwan Kamil yang akan diusung oleh kubu Kim. Nah, ini tanda-tanda alam, Bang. Itu artinya apa? Pembicaraan tentang Kim Plus itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi dia lahir sebagai satu resultante, sebagai sebuah stimulus politik yang muncul dari gelagat dan elit-elit partai non-Kim yang awalnya dukung Anies. Sangat mungkin mereka secara perlahan iman politiknya bergoyang. Meski harus kita akui, kalau per hari ini PKB, PKS, dan Nasdem tidak terima disebut sebagai partai yang akan meninggalkan Anies. Dan mereka juga tidak mau dituding sebagai partai yang kemudian hari ini mendeklarasikan Anies dan kemudian akan berbelok di kemudian hari. Mereka nggak mau, Bang. Inilah yang kemudian akan kita tunggu dan kita akan uji. Betul tidak? 3 partai ini tidak seperti yang dibayangkan orang akan begitu mudah berkoalisi dengan Kim. Ya, gejala-gejalanya kan sudah kelihatan ya. Misalnya PKS itu kemarin juga membuat pernyataan mendukung Bobi di Sumatera Utara. Ya. Ini kan kasih sinyal sebenarnya ya bahwa PKS itu bisa bergabung dengan Kim kan. Nah, mungkin dia mulai dulu dari Sumatera Utara dan kemudian akan menuju Jakarta kan gitu. Ya. Kan itu tinggal selangkah lagi. Nah, kalau menurut saya walaupun Nasdem, PKB tidak mau menerima prediksi orang bahwa mereka akan meninggalkan Anies, tapi kan gejala-gejala juga semuanya kita sudah tahu. Apa yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi. Nah, oleh karena itu sebenarnya tinggal harus ada ketegasan. Kalau memang apakah Ridwan Kamil atau siapa nanti yang diusung oleh Kim Plus melawan kotak kosong, harusnya harus lebih segera aja. Gak usah tunggu-tunggu lama karena kotak kosong juga perlu sosialisasi kan? Ya. Ya kan? Walaupun kotak kosong tuh perlu sosialisasi agar masyarakat itu tahu siapa yang mereka lawan. Ya. Gitu. Nah, jadi saya juga tadi saya sudah yakin bahwa kalau kotak kosong melawan Ridwan Kamil, tapi ternyata bisa saja ya. Bukan Ridwan Kamil, bisa yang lain ya. Ya, saya sudah mulai bicara itu, Bang. Siapa yang bisa menjamin dan menggaransi kalau memang di Jakarta itu lawannya kotak kosong, yang dimajukan dari Kim Plus itu Ridwan Kamil. Politik kita ini kan penuh dengan misteri. Ada 3 misteri dunia yang sering kita ulang, Bang. Kematian, rezeki, dan jodoh. Nah, ini kalau mau ditambahkan nih, misteri yang keempat. Kalau Kim Plus terwujud, ya ini soal siapa yang dimajukan. Ridwan Kamil kah ataukah yang lain? Kan kalau melawan kotak kosong, kan tak harus Ridwan Kamil yang punya nama besar. Iya. Tak harus Ridwan Kamil yang populer. Tak harus Ridwan Kamil yang punya elektabilitas menjulang. Buang-buang energi namanya. Ibarat orang mau tangkap burung pakai meriam, kan kira-kira begitu, Bang. Jadi energinya terlampau mubazir. Kenapa saya ngomong begini? Karena memang realitas politik kita dari dulu penuh dengan misteri dan teka-teki yang sangat sulit untuk bisa ditebak. Dulu kita menduga orang seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Hovifah bisa maju sebagai salah satu kontestan, Pak Erlangga, Zulhas sebagai salah satu kontestan yang akan bertanding di Pilpres. Tapi orang-orang beken ini nggak dapat tiket, Bang. Justru orang yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya di tikungan akhir bisa maju. Kalau betul skenario Kim Plus ini terjadi, saya termasuk yang sebenarnya tidak terlampau yakin Ridwan Kamil yang akan diusung. Meski secara hakikat politik mestinya Ridwan Kamil. Setelah Golkar merekomendasikan Deddy Mulyadi di Jawa Barat.
Tentu sebagai feedback politiknya kader Golkar lah di Jakarta namanya Ridwan Kamil. Kalau kita membaca politik kalkulasi hitam putih. Tapi kalau kita membaca politik ada spektrum lain, di mana hentakan-hentakan akhir itu seringkali menimbulkan kejutan. Ya kita taruhlah 20% ketidakmungkinan Ridwan Kamil bisa ditetapkan di situ. Iya kan? Kan inilah kalkulasi politik yang nyata. Nah yang kedua Bang, soal Kim Plus ya. Ini tentu dua hal yang bisa kita jelaskan. Artinya apa? Partai-partai seperti PKS, Nasdem, dan PKB tentu berada dalam satu dilema yang cukup serius. Pertama soal intensi bagaimana mereka bergabung dengan Kim. Karena tentu sebagai salah satu syarat bergabung dengan Kim adalah soal loyalitas yang sesungguhnya mereka tunjukkan. Bagaimana caranya supaya tidak mendukung orang yang terafiliasi selama ini head to head, oposan dan antitesa dengan kekuasaan. Siapa itu? Anies Baswedan. Bisa saja ini semacam uji loyalitas kepada tiga partai itu. Kalau serius ingin bergabung dengan Kim, ya minimal tak mengusung calon. Bukan hanya Anies Baswedan, yang penting tidak mengusung calon. Bisa saja ini bagian dari uji loyalitas. Dalam konteks itulah soal struktur kabinet, soal komposisi kabinet yang kemungkinan akan juga diberikan kepada PKS, Nasdem, dan PKB menjadi bagian politik dalam pilkada, salah satunya di Jakarta. Tapi yang kedua yang menarik, tentu ini jadi perhatian penting bagi Anies Baswedan, Bang. Selama ini Anies ini kan berada di zona nyaman. Posisinya seakan-akan selalu berada di center of the world ya. Selalu menjadi magnet, selalu menjadi matahari yang akan dikerubungi oleh begitu banyak partai politik. Anies harus mulai paham. Setelah Anies kalah Pilpres, bandul politik Anies yang signifikan itu sudah mulai hilang. Ya ini buktinya. Tiga partai yang sudah menyatakan dukungan secara perlahan sudah mulai goyang-goyang dan berubah gesturnya. Ya disinilah kemudian Anies sudah harus berpikir kalau ingin bertanding untuk event-event politik manapun selanjutnya harus mulai difikirkan masuk partai politik. Kalau nggak mau masuk bikin partai politik. Karena suka tidak suka dalam banyak hal partai politik ini kan pasti berpikir untung dan rugi. PKS, Nasdem, dan PKB pasti sedang mengkalkulasi apa untungnya mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Faedah elektoral mereka dapatkan nggak ada. Karena nggak ada pileg misalnya. Pileg, ya. Apalagi ngusung Anies Baswedan di Jakarta, nggak ada jaminan menang. Jadi gambling tiga partai ini, Bang. Sekalipun ingin menang, harus susah payah. Karena yang dilawan itu adalah Kim dengan mesin dan struktur politik yang solid, apalagi jagoannya Ridwan Kamil. Di tengah kegamangan ini tentu saja tiga partai ini dapat tawaran bergabung dengan Kim, Bang. Tawaran surga. Apa itu tawaran surga? Kekuasaan politik. Bisa jadi menteri. Bisa masuk kabinet. Minimal di 5 tahun yang akan datang. Akses terhadap sumber-sumber politik, sumber-sumber ekonomi itu bisa dijamin. Nah, gabung dengan Anies belum tentu ini barang. Kan ini yang kemudian membuat partai itu at the end of the day-nya dia berpikir rasional dan realis. Ya bergabung dengan Anies bukan hanya jangka panjang, jangka pendek pun nggak ada kita. Oh gitu Bang ya, saya nggak tahu lah soal itu Bang. Ya kan bagaimanapun orang untuk maju sebagai calon gubernur ini kan perlu dana yang kuat, ya kan, dana besar, gitu. Nah kita sudah tahulah bagaimana persoalan partai politik kita di dalam mengusung calon-calon kepala daerah, ya. Walaupun tidak semua partai. Tapi kan kebanyakan partai-partai ini kan mengharapkan ada dana operasional. Istilahnya kan gitu. Bahasa halusnya kan perlu dana operasional untuk mensosialisasikan calon. Kan? Apakah calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, dan lain-lain. Nah ini kemungkinan juga mereka mengkalkulasi atau sudah bicara, Anies ini dari mana dananya untuk maju ini. Nah, jadi ditimbang-timbang itu satu. Kemudian seperti Mas Hadi bilang ya, menghadapi satu situasi persoalan apakah bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran ini atau tidak. Ini kan menjadi persoalan kan. Nah, jadi Bung Adi,
kita sebenarnya apapun alasannya, situasi ini kan sangat menjadikan buat kita, ya, di mana partai politik tidak mempunyai pilihan dan kemudian partai politik tidak bisa menentukan sikap yang berbeda dengan kekuatan kekuasaan. Nah, ini problemnya gimana, Bung Adi? Ya, ini kan problem bagaimana dalam membentuk postur kabinet sebenarnya dan kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Jangankan partai-partai yang non-Kim, yang punya intensi bergabung dengan Kim, partai internal Kim juga sebenarnya tidak bisa bermanuver terlampau banyak, Bang. Tentu yang dominan itu adalah partai pemenang Pilpres, faktor determinannya. Dan ini alamiah. Karena partai pemenang Pilpres ini tentu dia menjadi satu-satunya magnet yang saya kira mampu mengorkestrasi seluruh desain dan struktur politik. Pilihannya rumit, Bang. Kalau memang PKS, Nasdem, dan PKB ingin bergabung dengan Kim, tentu ada prasyarat yang mesti diikuti. Ya. Dan itu bisa menjadi bergen yang nggak bisa dibantah. Meski mungkin partai-partai ini dari lubuk hati yang paling dalam nggak mau juga. Tapi pilihannya terbatas. Nggak ada pilihan lagi. Tinggalkan tidak mendukung Anies atau tidak mendukung calon menantang Kim, atau menjadi bagian dari Kim. Iya. Itu yang saya bilang menjadi sulit. Nah, kecuali Nasdem, PKS, dan PKB ini kayak film-film Rambo yang kita tonton, jagoan banget gitu loh, Bang. Udahlah, berpuasa 5 tahun, tak menjadi bagian dari kekuasaan, tak dapat menteri, ngusung. Iya. Dan Entah itu Anies atau siapapun. tanpa dosa, ya. Dan tanpa dosa. Cuman problemnya partai-partai ini kok sepertinya nggak mau melakukan itu juga, Bang. Maunya partai ini bergabung dengan Kim, tapi boleh juga dong berbeda dalam pilihan politik. Itu nggak mungkin, kan? Ini repot. Kalau di tempat lain mungkin beda, Bang. Tapi rasa-rasanya di Jakarta agak sulit. Karena diteropong dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Artinya di pilkada-pilkada prioritas ya, di wilayah kunci macam Jakarta, tentu loyalitas pada Kim itu pasti akan sedang diuji betul. Kalau di tempat lain misalnya bukan di Jakarta, bolehlah partai non-Kim ini bermanuver gitu ya. Beda jalan, beda mazhab, dan saling berhadap-hadapan. Tapi di wilayah-wilayah kunci yang saya kira akan ditarget kemenangannya oleh Kim, itu beda ceritanya.